Lulu sampai berkaca-kaca melihat seorang anak yang datang mendekatinya dan langsung mendongak menatap wajah Lulu. "Mom, apa Via boleh mengusap adik bayi juga?" tanya Via pada Lulu dengan senyuman mengembang di bibirnya. Lulu mengangguk dan membiarkan Via menyentuh dan mengusap perut buncit Lulu. Dengan sangat antusias Via menyentuhnya dan di dalam sana juga meresponnya dengan baik. "Hai adik bayi, kakak menunggumu di sini, nanti setelah lahir. Kakak akan menjagamu dan juga menyayangimu. Janji," ucap Via dengan senyuman yang tak pernah pudar dari bibirnya. Lulu meneteskan air matanya mendengar ucapan anak yang begitu tulusnya menunggu kehadiran buah hatinya yang dia nantikan juga. "Apa Via sangat menyayangi adik bayi?" tanya Lulu memberanikan diri. "Iya, kenapa tidak?" kata Dedi. "Via akan menjadi kakak yang baik dan akan menjaganya untuk Mommy dan Dedi," jawab Via dengan polosnya. Lulu semakin terharu mendengarnya, dia semakin merasa sangat dekat dengan anak kecil ini yang sangat menggemaskan itu. Lulu memeluknya dengan erat dan juga mengusap-ngusap kepalanya dengan sangat lembut. Devon juga merasa bahagia bisa melihat ini semua. Dia tidak tahu harus bilang apa pada semua ini. Yang dia inginkan sekarang adalah membina keluarga bahagianya dengan istrinya juga anak-anaknya kelak. Devon benar-benar sangat terharu dan ikut tersenyum dalam tangisan bahagia dan harunya. Sampai Lulu mengurai pelukannya pada Via. Saat sedang adegan seperti itu Sofia datang menghampiri dan langsung menarik tangan Via untuk menjauh dari Lulu. Via menangis karena kesakitan, tangannya mungkin terkilir karena ditarik paksa. "Kamu sudah gila hah?" bentak Devon saat melihat Via yang menangis kesakitan. "Iya, aku sudah gila. Gila karenamu. Dengan entengnya kamu bilang akan selalu bersamaku dan akan selalu ada bersamaku. Kenapa kamu dengan teganya malah mencampakkan aku begitu saja? Aku sudah meninggalkan segalanya untukmu. Suami, keluarga dan segalanya. Kenapa kamu begitu tega padaku?" ucap Sofia penuh dengan drama. Dia selalu memainkan semua perasaan orang. Jika memang orang itu belum tahu dia yang sebenarnya seperti apa, Lulu yang memang wanita yang baik dan masih sangat lugu malah lebih percaya padanya. "Jadi yang kamu katakan bohong Mas. Kamulah yang sudah membuatnya kehilangan segalanya. Kamu benar-benar jahat Mas. Tega kamu," ucap Lulu yang langsung menuduh Devon berbuat seperti itu. Rina yang memang tidak tahu permasalahannya seperti apa dia hanya menjadi pendengar yang setia dan akan mengambil tindakan jika Lulu disakiti kembali. "Lu, dengarkan aku. Aku memang dulu melakukannya dengan dia, kami melakukannya atas dasar suka sama suka. Tidak ada yang dirugikan di sini, bahkan saking menguntungkan waktu itu. Aku sudah memberikan apa yang dia inginkan. Dengan balasannya dia memberikan tubuh asterisnya untukku. Apa aku salah jika menerimanya dengan senang hati? Bahkan dia masih berstatus sebagai istrinya seseorang yang belum sukses dalam hidupnya," jelas Devon panjang lebar pada Lulu. Sedangkan Rina yang sejak tadi menyimak dan menenangkan Via yang sedang menangis kesakitan, dia bisa mengerti dengan semua asal-muasal dari masalah ini. Pantas saja seseorang itu sangat menghindarinya dan selalu membuatnya tidak ingin bertemu lagi dengannya. Karena alasan yang sama, pengkhianatan dan juga kebohongan yang sangat nyata. Rina membawa Via ke tukang urut yang berada di dekat sini. Dia tidak tega melihat Via yang menangis kesakitan sejak tadi. Sedangkan di dalam rumah masih ada perdebatan di antara 3 orang yang masih bersitegang. Karena semuanya merasa benar dan juga paling tersakiti. "Lu, dengarkan aku baik-baik. Jika memang aku hanya berniat untuk memanfaatkan kamu, aku tidak akan diam saja diperlakukan oleh sahabat kamu hingga seperti ini jika aku tidak bersungguh-sungguh padamu. Dan harus selalu kamu ingat ini baik-baik, dia bukanlah wanita baik-baik. Dia wanita yang bisa melakukan segala cara untuk bisa mendapatkan apa yang dia inginkan. Termasuk seperti tadi, dengan teganya menyakiti darah dagingnya sendiri," ucap Devon memberi tahu semuanya pada Lulu. Lulu mulai mencerna semua ucapan yang diberikan oleh Devon dan juga oleh wanita yang bernama Sofia itu. Yang lebih masuk akal adalah ucapan Devon dengan bukti di depan matanya tadi. Lulu hanya diam mendengarkan perdebatan antara Devon dan juga Sofia. Dia tidak ingin jika dia ikut campur dalam masalah mereka berdua. Saat sedang berdebat tiba-tiba Rina datang dengan santainya duduk di hadapannya menjadi pendengar dan juga berada di tengah-tengah keduanya yang sedang berdebat. "Apa masih lama perdebatkan kalian?
Lihat mereka berdua sampai-sampai tertidur karena kalian masih berdebat dan juga masih tidak ada yang mau mengalah di antara kalian berdua. Apa kalian tidak lupa, yang kalian berdua lakukan di masa lalu adalah salah keduanya, jadi jangan merasa yang paling benar dan yang paling tersakiti atau sebagainya. Sekarang lebih baik kalian introspeksi diri kalian masing-masing, ucap Lulu sambil menatap wajah keduanya bergantian dan melenggang pergi. Titik. Di saat Devon dan Sofia sedang berdebat dan tidak ada yang mau mengalah. Berbeda dengan Rudy yang sedang mencari di mana Rina berada, dia sejak tadi tidak melihat Rina di mana-mana. Bahkan di kampus, atau di taman. Tempat yang selalu didatangi oleh Rina, dia merasa ada sesuatu yang aneh dengan Rina akhir-akhir ini. Dia lebih tertutup dan juga selalu menghindarinya lagi seperti waktu itu. Kamu di mana sih Rin? Aku semakin khawatir dengan keadaan kamu. Apa kamu baik-baik saja? Ucap Rudy pada dirinya sendiri saat mencari Rina tidak ada di mana-mana. Apa yang harus aku lakukan sekarang? Kemana lagi harus mencarinya? Gumam Rudy yang melangkahkan kakinya tidak tentu arah sehingga dia menemukan rumah yang sangat ramai sekali. Seperti terdengar sedang ada yang sedang bertengkar di dalam sana. Rudy juga samar-samar mendengar suara orang yang sedang dia cari. Dia berhenti di depan rumah tersebut dan benar saja di dalam sana ada Rina, dua orang yang tidak asing lagi di matanya. Rina, sedang apa kamu di sini? Dan mereka juga, tanya Rudy bingung dengan semua orang yang ada di hadapannya. Om, sejak kapan Om ada di sini? Bukannya menjawab pertanyaan dari Rudy. Rina malah balik bertanya. Kenapa kamu balik nanya sama saya? Ucap Rudy sambil menghela nafasnya lalu ia duduk dan betapa terkejutnya dia melihat ada anak kecil yang waktu itu dekat dengannya. Hai cantik, kenapa ada di sini? Tanya Rudy pada Via yang sedang duduk dan sesekali meringis kesakitan. Apa sangat sakit? Tapi kenapa bisa sakit seperti ini? Tanya Rudy lagi. Mommy yang melakukannya, jawab Via ambil menunjuk Sofia yang baru diam setelah berdebat panjang lebar dengan Devon. Kamu tega menyakiti anak kamu sendiri. Dasar gila, ucap Rudy ikut memaki Sofia. Dia adalah anakku, jadi aku berhak atasnya. Jadi mau aku apakan juga tidak masalah. Karena dia memang anakku, jawab Sofia dengan sangat lantang dan tidak mendengarkan orang lain. Bahkan anaknya sudah ketakutan karena melihatnya. Via sepertinya tidak mau didekati oleh Sofia, mungkin Via takut atau mungkin juga trauma akan kejadian seperti ini. Via, ikut Mommy. Kita harus segera pergi sekarang juga. Jika tidak maka Mommy akan menghukummu. Faham, ucap Sofia yang akan menarik tangan Via kembali. Kangkung berhenti karena tiba-tiba Rudy mencekal tangannya. Jika kamu menyentuh sedikit saja kulitnya maka kita pastikan kamu akan mendekam di penjara dengan waktu yang lama. Camkan itu, ucap Rudy dengan menghempaskan tangan Sofia dengan kasar. Sofia mengadu kesakitan, karena Rudy membuatnya terluka. Sofia ingin membalasnya tapi dia tidak punya keberanian untuk melawan Rudy. Dia memilih pergi dari rumah Devon. Setelah kepergian Sofia, Lulu, Devon, Rina dan Rudy duduk saling berhadapan satu sama lain. Tapi semuanya belum ada yang berbicara satu orang pun hingga Rina yang selalu heboh dan banyak bicara buka suara. Apa kita semua akan diam seperti ini hingga malam menjelang? Apa hingga pagi lagi? Ucap Rina sambil menatapi semuanya bergantian. Baiklah, aku akan menanyakan hal yang penting padanya kalian semua dan dijawab dengan jujur, ucap Rudy. Dan diangguki oleh ketiganya. Begini, maaf bukannya maksud saya ikut campur dalam masalah kalian semua. Tapi ada hubungan apa kalian, terutama Anda Tuan Devon? Tanya Rudy penasaran. Saya tidak ada berkewajiban untuk menjawab pertanyaan dari Anda Tuan Rudy yang terhormat, jawab Devon dengan nada tidak bersahabat. Jika Anda tidak menjawab juga tidak masalah. Saya hanya mau sekedar mengingatkan Anda supaya lebih berhati-hati pada wanita tadi, ucap Rudy tak kalah sengitnya. Apa urusannya dengan Anda jika saya tidak berhati-hati? Saya bisa mengurus diri saya sendiri. Jadi jangan ikut campur, ucap Devon tidak ingin ada yang tahu masalahnya dengan Sofia atau Lulu. Maaf, kalau begitu saya akan membawa wanita saya, ucap Rudy langsung menggandeng tangan Rina. Om, maksudnya apa? Main tarik-tarik saja, tanya Rina saat digenggam tangannya. Saya mau membawa kamu untuk bertanggung jawab, jawab Rudy dengan nada tegasnya. Enak saja, saya kan tidak ngapa-ngapain Om, kenapa mesti tanggung jawab segala? Aneh nih orang,
Hamil kagak main minta tanggung jawab segala, ucap Rina dan sambil menggerutu sepanjang jalan. Oh, jadi harus hamil dulu baru bisa tanggung jawab? Tanya Rudy pada Rina. Iya, bukan gitu maksud aku Om. Kenapa jadi ribut gini sih masalahnya, ucap Rina sambil menghentak-hentakkan kakinya. Rudy hanya tersenyum tipis melihat tingkah Rina yang seperti ini. Ternyata kamu bisa salah tingkah juga rupanya. Tanya Rudy yang tiba-tiba menatap wajah Rina dengan senyumannya dan mengusap pipi Rina dengan sangat lembut. Rina salah tingkah dibuatnya, dia baru kali ini mendapatkan perlakuan manis seperti ini lagi dari seorang pria. Ya, tidak bisa dipungkiri jika Rina merasa sangat nyaman juga salah tingkah. Pipinya terlihat merona, dan juga terlihat malu-malu. Rudy menjadi semakin gemas, pengen ngarungin dan dibawa langsung pulang. Tapi itu tidak mungkin kan, karena jika Rudy melakukannya yang ada dia sendiri yang dibuat babak belur oleh Rina. Maksud Om apa? Jika macam-macam aku akan membuat Om seperti pria tadi yang belum sembuh itu. Mungkin akan lebih parah darinya, ancam Rina yang menutupi rasa gugupnya juga detak jantungnya yang sangat tidak normal. Aduh jantung, kenapa kamu berdetak tidak karuan sih? Gue kan jadi malu, tolong dong normal, gumam Rina dalam hati. Mana berani dia bicara seperti itu di depan orang lain. Walau dia terkenal suka asal jeplak jika berbicara, tapi entah kenapa jika berbicara dengan Rudy membuatnya salah tingkah. Silakan saja jika berani, saya akan membuat kamu bertanggung jawab seumur hidup kamu, tantang Rudy dengan penuh senyuman. Rina hanya diam saja, dia tidak berani bicara apapun lagi. Dia ingin segera pergi dan mungkin bersembunyi dan tidak akan keluar lagi. Kenapa diam? Apa yang saya katakan salah? Tanya Rudy semakin menggoda Rina yang wajahnya sudah seperti tomat. Aku harus pergi Om, ucap Rina. Saat akan pergi tangannya langsung ditarik hingga Rina terhuyung dan menabrak dada bidang Rudy. Rudy tidak menyia-nyiakan kesempatan, dia langsung memeluk tubuh Rina dan membisikkan sesuatu pada Rina. Aku serius terhadap kamu Rin. Aku ingin mengenal kamu lebih jauh lagi. Apa kamu bersedia menjadi wanitaku? Tanya Rudy dengan mengangkat wajah Rina untuk bisa menatapnya. Rina hanya mengerjap-ngerjapkan matanya mendengarkan ucapan yang keluar dari mulut Rudy yang membuatnya tidak bisa berpikir. Apa kamu bersedia menerimanya? Tanya Rudy saat melihat sikap Rina yang hanya diam saja. Kenapa hanya diam saja? Tanya Rudy lagi saat tidak mendapatkan jawaban apa-apa dari Rina. Apa Om, sedang melamarku? Tanya Rina dengan tatapan yang berbinar. Iya, jawab Rudy semakin gemas melihatnya. Apa Om serius? Jika Om serius kenapa Om tidak mengatakannya sejak tadi? Tanya Rina yang melepaskan diri dari Rudy yang sejak tadi memeluknya. Apa kamu akan menerimanya? Jika iya aku akan membawa kedua orang tuaku untuk segera melamar kamu secara resmi, ucap Rudy yang menarik Rina kembali dalam pelukannya. Biarkan seperti ini dulu, aku merasa sangat nyaman seperti ini. Mungkin kamu merasa aku terlalu cepat memutuskan untuk menikahi kamu. Yang seperti kamu tahu, jika usiaku tidak muda lagi, aku tidak mungkin mengajak kamu untuk pacaran atau pendekatan seperti remaja atau orang seumuran dengan kamu. Aku ingin serius dengan kamu, will you marry me? Tanya Rudy dengan tatapan yang sangat teduh dan menenangkan. Rina hanya diam, dia tidak menjawab atau melakukan apa-apa. Dia masih belum sadar akan apa yang dia dengar dari Rudy. Kenapa masih diam? Apa belum jelas ucapanku? Tanya Rudy dengan tatapan yang penuh harap. Om, aku tidak tahu harus jawab apa. Aku memang merasa nyaman jika berada di dekat Om, tapi ini terlalu cepat menurutku. Aku memang masih muda dan aku memang menginginkan laki-laki yang bertanggung jawab dan juga mapan. Tapi, aku tidak tahu apa yang harus aku jawab, ucap Rina dengan pandangan menatap pada wajah Rudy. Kamu hanya harus menjawab sesuai dengan yang ada di dalam hati kamu. Bukan karena ingin menjawabnya saja. Jika hati kamu berkata nyaman atau sebaliknya yang ingin kamu katakan padaku. Aku akan menunggunya jika kamu ingin meminta waktu untuk jawaban itu, ucap Rudy sambil mengusap pipi Rina dengan senyuman yang sangat manis. Membuat hati Rina semakin tidak karuan. Maaf, jika aku membuat kamu merasa bingung dan tidak bisa berkata-kata. Aku hanya berbicara sesuai dengan apa yang hatiku katakan, ucap Rudy masih tetap tersenyum dan tetap mengusap pipi Rina dengan tangannya. Aku memang sangat merasa nyaman bersama dengan Om.
Tapi aku tidak bisa memutuskan untuk menerima Om, aku belum mengenal Om lebih jauh. Aku tidak ingin jika pernikahan yang cepat atau instan akan membuat apa yang tidak aku ketahui sebelumnya baru diketahui setelah pernikahan. Dan apalagi setelah mempunyai keturunan. Aku tidak mau mengalami hal yang seperti itu Om, ucap Rina dengan pandangan menunduk. Dia menjadikan pernikahan Lulu dan Devon menjadi contoh nyata dalam kehidupan rumah tangga. Di mana masa lalu datang dan membuat kekacauan dalam rumah tangganya. Semua yang namanya berumah tangga pasti akan ada pasang surutnya berumah tangga. Akan ada kalanya perbedaan pendapat muncul dan menimbulkan pertengkaran. Bahkan mungkin hal-hal yang sepele dan remeh-remeh juga akan menimbulkan pertengkaran juga. Tapi di sini, hanya pasanganlah yang harus menyelesaikannya. Tidak boleh ada orang ketiga dalam rumah tangga, karena jika ada maka akan membuat masalah semakin keruh dan mungkin akan berakibat perceraian. Yang akan membuat keduanya menyesal di kemudian hari, jelas Rudy yang memberitahu apa itu pernikahan. Aku memang tidak bisa berjanji tidak akan menyakiti kamu, mungkin tanpa aku sadari ucapan maupun dengan tindakanku. Tapi aku akan mencoba untuk bisa membahagiakan kamu sekarang dan nanti, lanjutnya lagi masih menggenggam tangan Rina. Rina mencerna setiap ucapan yang dikatakan oleh Rudy. Dia pernah ikut campur dalam masalah rumah tangga Lulu, dia bahkan pernah bilang untuk meninggalkan Devon pada Lulu. Dia sudah menjadi pihak ketiga dalam rumah tangga sahabatnya. Apa yang harus dia lakukan sekarang? Apa dia akan melakukan hal yang sama di kemudian hati nanti? Hanya dia yang tahu jawabannya sendiri. Mungkin Rina akan segera meminta maaf pada Devon dan juga Lulu. Dia harus bisa melakukannya.